Data ini menunjukkan apa coba? Menunjukkan bahwa ketimpangan kan meningkat sebenarnya. Karena kalau dibandingkan dengan kelas atas kan itu jadi fenomena. Kenapa Gini rasio bisa turun itu? Karena memang Gini rasio itu adalah sebuah kurva yang sensitif terhadap distribusi di tengah. Nah, ketika kelas menengahnya merapat, yang aspiring middle class dengan yang kelas menengah dengan middle class merapat, itu seolah-olah menjadi tidak timpang. Yang ekstrim bawah dengan ekstrim atas itu tidak terlalu sensitif terhadap Gini. Jadi angka Gini rasio itu menjadi punya kelemahan. Dengan informasi ini sebenarnya real ketimpangan di Indonesia itu tidak membaik. Target tidak pernah tercapai kecuali pada saat dikasih oleh IMF itu tahun 2021. Ya nggak COVID. Ya, jadi memang IMF ini Agustus 2021 bagi-bagi cadangan devisa untuk berjaga-jaga terhadap krisis yang mungkin terjadi. Dipinjemilah. Nah, jadi cadangan devisa ada tapi dicatat oleh IMF sebagai utang Bank Indonesia. Ya, kita lebih buruk dari Vietnam, Malaysia, Singapura, dan rata-rata dunia. Impor beras dari Thailand. Nah, itu kan ini kan ketahanan. Nah, itu jawabannya begini. Ketahanan kita itu masih cukup lah. 60 itu naik kelas tuh. Antara lain ditopang oleh karena kita masih bisa impor. Ketersediaan pangan itu kan nggak hanya produksi. Produksi sudah jelas kita produksi menurun. Secara umum menurun. Nah, tetapi kita masih cukup tahan karena kita masih bisa impor. Nah, ke depan kan ini jadi tantangan ini. Bahwa kemampuan kita ngimpor itu seberapa. Kan ngimpor pakai duit, udah bisa. Nah, kita punya nggak nanti? Nah, tapi sebelum kita menyimpulkan begitu, kita perlu tahu dulu ini gambaran ekspor dan impor hasil pertanian. Saya pakai Bank Indonesia karena lebih tersedia. BPS tidak menyajikan cukup panjang soal ini. Tapi sumbernya tetap bea cukai ya, sumber ekspor impor itu datanya. Ini diolah oleh Bank Indonesia. Kelihatan yang biru itu adalah ekspor, yang orange itu adalah impor. Trennya adalah lebih cepat meningkat impor daripada ekspor. Saya ingatkan ya, kita negara agraris, penduduknya banyak, bertani, lahannya meskipun sempit-sempit tapi secara total masih luas. Tetapi ternyata kita adalah net importer, lebih banyak beli daripada jual. Ini ekspor ini termasuk CPO gitu. Lain, CPO masuk ke manufaktur. Nah, ini khusus hasil pertanian, relatif yang tidak diolah. Ya, CPO nanti beda. Nah, kemudian dari proses analisis kita tentang bagaimana salah satunya adalah soal ketenaga kerjaan ya. Itu yang kanan dulu kita bahas bahwa RPJMN di 2 periode itu menargetkan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka itu jumlah pengangguran terbuka dibandingkan dengan angkatan kerja. Jadi tidak pernah tercapai target RPJMN. Di periode kedua, RPJMN tidak merinci tahunan. Ya buat aja tahun 2024 ya. Kita taruh aja target 2024 di situ kan. Ternyata sampai 2024 perakiraan karena data yang kita pakai Agustus. Maka 2024 Agustus datanya belum keluar. Tetapi Februarinya kan sudah, sehingga kita bisa buat proyeksi itu. Jadi tetap tidak tercapai, masih 5%. Nah, yang menarik lagi adalah sebelah kirinya. Itu tidak terkait RPJMN. Betul, selama era Pak Jokowi ini terjadi 10 tahun ya. Kalau kita pakai perakiraan 2024 jadi 5, itu mengalami penurunan tingkat pengangguran. Karena dia presentasi. Nah, bahkan di paparan Sri Mulyani yang terakhir di waktu APBN, itu menyebut terjadi penciptaan lapangan kerja 21,4 juta lapangan kerja. Ya tetapi jumlah angkatan kerja yang bertambah lebih besar gitu loh. Dari sisi persentasinya terjadi penurunan karena jumlah angkatan kerjanya bertambah. Kalau dari sisi jumlah penganggurnya nyaris tidak terjadi penurunan. Sampai data 2023 itu justru jumlah penganggur di era Jokowi itu bertambah berapa itu? Bertambah 600 ribu orang tuh, bukan 60 ribu ya, tuh 600 itu. Dari 24 menjadi 86. Tetapi memang di 2024 kita duga akan turun sehingga hanya bertambah mungkin 100-200 ribu. Tetapi secara orang itu bertambah yang nganggur. Cuma presentasinya turun. Tapi yang penting cara membacanya harus dikaitkan dengan grafik yang sebelah kiri. Benar. Ya karena ya jangan hanya presentasi tetapi jumlahnya kondisi yang tidak cukup baik. Apalagi kalau dibandingkan dengan era sebelumnya. Itu kan bisa dibaca tuh era sebelumnya. Jadi tingkat pengangguran kita ini jauh lebih tinggi dibandingkan era sebelum reformasi. Dan kira-kira dibacanya begitu. Dan SBY meskipun lebih tinggi tingkat penganggurannya dari era Jokowi, tapi berhasil menurunkan persen poinnya lebih banyak, jumlah orangnya lebih banyak yang berhasil diturunkan. Jangan lupa kita kan bermaksud menilai pemerintahan Jokowi ini bukan suka atau tidak suka. Kita menilai berdasarkan data dan berdasarkan penalarannya yang wajar. Nah,
Masalah ketenaga kerjaan ini tidak sekedar soal jumlah penganggur, yang tadi tidak terlalu bagus juga kinerjanya, tetapi soal kerentanan. Jadi orang bekerja, ya kita sehari-hari sudah bisa melihat, Mas Andre kan, bahwa orang mungkin bekerja, tetapi ya pekerjaannya itu tidak layak. Dia sendiri tidak puas. Ya bukan puas dalam arti seneng nggak seneng ya, tapi hasilnya terlalu kecil. Gampang dipecat kalau dia kerja ke orang, ya toh. Terus tidak ada fasilitas apapun. Nah, misalnya dia ojol gitu ya, dia kan mitra. Jadi kalau dia sakit ya nggak dapat duit gitu. Itu kan kerentanan pekerjaan. Baik kita pilih saja berdasarkan angka-angka BPS sendiri, nggak usah suka nggak suka atau netizen. Ada 3 yang kita pilih. Nanti di laporan kita, Mas Andre kan sebagaimana yang sudah kita kerjakan, untuk kita sampai 8-9 grafik ya. Tidak hanya 3 ini, 3 kita sodorkan ini. Pertama, ternyata orang bekerja di pertanian itu masih banyak. Bahkan cenderung meningkat di era Pak Jokowi. Masih 40,72 juta. Di depan tadi kita katakan, pertanian tumbuhnya lambat, produksi pangan menurun, ya kan begitu toh? Kita impor, ternyata petaninya masih banyak jumlahnya. Bahwa ada orang pada nggak mau jadi petani, itu kan tidak lagi menarik. Ya betul tidak menarik, tetapi terpaksa mereka bekerja. Jadi petani masih sangat banyak. Kenapa begitu? Karena tidak dapat lapangan bekerja di industri yang tumbuhnya lambat tadi. Tidak dapat di sektor-sektor jasa modern karena mensyaratkan kualitas dan seterusnya. Indikasi lain bahwa pekerja itu rentan adalah banyak yang berusaha sendiri. Jadi ini kalau orang berusaha sendiri itu ya macam-macam sih ya. Ada yang memang karena ya kapasitasnya apa dia ini pekerja bebas, tetapi kebanyakan bekerja sendiri itu terpaksa. Nah, artinya era Jokowi ini membuat orang terpaksa bekerja sendiri itu sangat banyak. Kalau berdasarkan definisi ojol masuk ini karena dia tidak pegawai. Kriteria lain, pekerja keluarga tidak dibayar. Jadi makin banyak pekerja keluarga, ya dia bekerja, bantu ibunya jualan, bantu Pak D-nya jualan, dan seterusnya, atau memproduksi sesuatu tapi tidak digaji. Nah, ini menunjukkan kerentanan pekerja. Kayaknya kita harus percepat nih Mas Andre, karena slide-nya masih sangat banyak, karena nanti teman-teman bisa memperoleh bahan-bahannya. Tingkat kemiskinan yang dinarasikan berhasil dikurangi oleh pemerintahan Jokowi sebenarnya tidak sesuai dengan target yang ditetapkannya sendiri. Ya gitu ya, itu faktanya. Lalu juga kalau dilihat dari sisi rentang waktu yang panjang, periode Jokowi ini bukanlah periode yang sukses dibandingkan sebelumnya. Jadi kemampuannya menurunkan presentasi kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin itu lebih rendah dari periode sebelumnya. Gambar ini berbicara sendiri. Kita juga sering mendengar dari pemerintah bahwa ketimpangan menurun dengan mengutip Gini rasio atau angka Gini ya. Ternyata faktanya memang betul bahwa pemerintahan Jokowi ini berhasil menurunkan Gini rasio. Tapi pengurangan itu sebetulnya ya tipis ya, 0,406 menjadi 0,379. Memang dalam konteks ini dia lebih baik daripada era SBY yang menaikkan ketimpangan Gini ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan era sebelum reformasi, sebetulnya era reformasi ini ketimpangan Gininya meningkat. Nah, data lain yang kita sedang olah ya bersama ya Mas Andre, antara lain ketimpangan aset, ketimpangan ini tidak mendukung Gini. Kita tampilkan salah satunya ketimpangan aset keuangan. Itu tabungan di bank, tabungan deposito giro. Ternyata kelompok paling bawah yang punya duit kurang dari 100 juta, penyebutannya kelompok kurang dari 100 juta, tapi ada yang 1 juta, ada yang 500 ribu, ada yang 50 ribu kan. Nah, lo ada kelompok yang di atas 5 miliar. Jadi dari 7 kelompok. Jadi itu gambar itu menunjukkan ketimpangan bahwa orang kaya yang di bank, punya duit di bank, memiliki duit makin banyak, yang di bawahnya makin turun. Fenomena ini kemudian ditopang juga oleh fakta lain selama era Pak Jokowi, tapi sayangnya datanya kan diberikan oleh BPS juga belum tuntas ya, tapi ya kita ngikut saja yang diberikan oleh BPS. Ternyata rentan miskin. Jadi kelompok miskin tadi, angka kemiskinan tadi turun ya. Tapi khusus periode kedua, jumlah orang miskinnya itu sebenarnya bertambah 80 ribu orang. Memang karena COVID, tapi bagaimanapun ini harus dinarasikan kan, jumlahnya bertambah. Kemudian yang rentan miskin, nah ini menurut definisi BPS itu bertambah. Lalu yang turun justru kelas menengah. Di gambar ini yang nggak ada kelas atas. Data ini menunjukkan apa coba? Menunjukkan bahwa ketimpangan kan meningkat sebenarnya. Karena kalau dibandingkan dengan kelas atas kan ini terjadi fenomena. Kenapa Gini rasio bisa turun itu? Karena memang Gini rasio itu adalah sebuah kurva yang sensitif terhadap distribusi di tengah. Nah, ketika kelas menengahnya merapat, yang aspiring middle class dengan yang kelas menengah dengan middle class merapat, itu seolah-olah menjadi tidak timpang.
Yang ekstrim bawah dengan ekstrim atas itu tidak terlalu sensitif terhadap Gini. Jadi angka Gini rasio itu jadi punya kelemahan. Dengan informasi ini sebenarnya real ketimpangan di Indonesia itu tidak membaik. Kita baru sampai situ ya, untuk tidak mengatakan kemungkinan memburuk. Nah, itu dari sisi ketimpangan. Lalu bagaimana aspek lain? Kan kita tadi ada banyak aspek ketahanan eksternal kita. Nah, dari data-data selama era Jokowi ini menunjukkan sebenarnya kita tidak berhasil memperkuat ketahanan eksternal. Bisa ditunjukkan oleh neraca pembayaran yang sebelah kiri hijau itu, yang menunjukkan bahwa surplus neraca pembayaran itu makin sedikit, gambar birunya itu. Bahkan ada tahun-tahun yang kita defisit. Nah, tahun 2024 yang berjalan ini baru 1 semester itu defisit 6 miliar, itu kita taruh dugaan Bright Indonesia 2024, kemungkinan kita akan defisit 1 sampai 2 miliar. Jadi kalau neraca pembayaran defisit itu berarti isi dompet kita, cadangan devisa kita akibat transaksi internasional itu menurun. Yang kanan menunjukkan perdagangan barang dan jasa. Secara umum, bukan hanya perdagangan. Itu nampak yang kalau di bawah 0 itu berarti defisit. Kita pernah surplus di era Pak Jokowi ini di tahun 2021 dan 2022. Tapi 2023 sudah defisit lagi. Apa artinya? Artinya konstruksi perdagangan barang dan jasa kita itu lebih banyak impor daripada ekspor. Ini tadi nanti berkait tadi bisa mengganggu ketahanan pangan nih kalau kita sudah nggak punya duit lagi untuk ngimpor kan. Kenapa lalu cadangan devisa kita masih bertambah? Ternyata karena transaksi finansial. Apa itu transaksi finansial? Karena ada yang ngutangi maupun yang berinvestasi. Tetapi fenomena di era kedua Pak Jokowi ini, itu ternyata yang ngutangi dan memberi investasi itu di luar retorika bahwa kita mengundang investor segala macam dengan segala fasilitasnya, faktanya sebenarnya juga menurun dibandingkan era sebelumnya. Terutama sekali kita melihat orang yang menaruh duit di Indonesia itu mulai wait and see, masuk masih, tetapi sudah mulai mikir-mikir. Nggak sebanyak biasanya. Ini sesuatu yang bisa mengganggu ketahanan eksternal besok. Jadi ketika kita jualan barang dan jasa belum optimal, masih defisit, ternyata orang mengutangi dan berinvestasi, wait and see, mengurangi sudah kan rawan. Nah itu diperburuk lagi oleh fakta selama era Pak Jokowi ini sebenarnya. Ini baru kita temuan awal bahwa ada modal asing masuk nih. Utang, piutang ya kalau dari sisi dia, kemudian berupa investasi. Tapi kita kan juga melakukan pembayaran. Nah pembayarannya ini bukan nyicil utang nih. Kan orang naruh duit itu kita kasih bunga, kita kasih keuntungan. Nah kan bisa dihitung tuh. Nah ternyata selama era Pak Jokowi ini, yang biru itu menunjukkan modal asing neto. Modal asing neto itu kan dia keluar masuk tiap tahun, dia masuk berapa. Apapun bentuknya ya. Dan tampak tahu gambar birunya juga melandai di periode kedua. Nah tetapi bayar bunga dan bayar keuntungannya tetap jalan terus tuh yang orange. Maka total selama era Pak Jokowi, tapi belum kita update itu sampai triwulan 2, baru sampai triwulan 1, itu duit yang masuk itu neto 298,56 miliar dolar. Tetapi kita membayar bunga dan keuntungan pada periode yang sama 338,80 miliar. Sebetulnya kita net eksportir modal. Nah, dari sisi ini beda dengan periode sebelumnya. Kita lebih banyak membayar bunga Ya, investasi, retur investasi dibandingkan modal investasi. Tapi ini kan memang trap, Mas. Jadi apa istilahnya? Ya kita kan harus bayar, utangnya sudah lama di sini, investasi sudah lama. Ini kan berkait dengan arus. Jadi ini sangat buruk sekali fenomena ini. Bahwa kita sebetulnya tidak mengimpor modal, kita mengekspor modal berdasarkan data ini. Akibat begitu, cadangan devisa kita masih bisa bertambah karena tadi masih sekalipun tadi net ekspor, tapi kita sebenarnya kan masih ada duit masuk tuh berbagai hal, dan juga memang di luar transaksi pembayaran kan ada emas moneter yang bisa ditambahi. Nah, itu kelihatan naik selama era Pak Jokowi. Tetapi kenaikan cadangan devisanya lebih tipis, lebih sedikit dibandingkan era SBY. Era SBY itu selama 10 tahun cadangan devisa naik 3 kali lipat. Dari 36 menjadi 112 miliar dolar. Era Jokowi itu naik tipis 30% lah. Bahkan kalau kita hitung di tahun 2021 kita dapat hadiah dari IMF. Nah, kita pernah tayang soal ini kan. Nah, kalau dikurangi itu kenaikannya di bawah 30%. Itu tidak sesuai dengan target pemerintah sendiri. Jadi ada target cadangan devisa di kanan itu. Jadi target tidak pernah tercapai kecuali pada saat dikasih oleh IMF itu tahun 2021. Ya nggak COVID. Ya, jadi memang IMF ini Agustus 2021 bagi-bagi cadangan devisa untuk berjaga-jaga terhadap krisis yang mungkin terjadi. Dan itu kan dipinjemi lah
Nah, jadi cadangan divisa ada tapi dicatat oleh IMF sebagai utang Bank Indonesia. Bentuknya namanya SDR itu mata uangnya IMF, Special Drawing Rights ya.